Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C kelas D AKM 1 akan mempresentasikan hasil rangkuman materi kami mengenai perhitungan persediaan, yakni FIFO, LIFO, dan average. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehana Deslinda dengan NPM akhir 215. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Wulandari dengan NPM terakhir 221. Perkenalkan, nama saya Miza Akila Okta Hartanto, NPM 240130100413. Perkenalkan, nama saya Nuriza Safira dengan NPM 240130100297. Saya akan menjelaskan FIFO atau First In, First Out. FIFO ini merupakan metode untuk menentukan harga pokok penjualan dengan cara mengasumsikan bahwa produk yang sudah terjual merupakan produk terlama dalam inventaris. Barang yang pertama dibeli adalah barang yang pertama kali digunakan dalam perusahaan manufaktur, atau jika dalam perusahaan dagang yaitu barang yang pertama dijual. Dengan demikian, persediaan yang tersisa mewakili pembelian terbaru. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama dalam metode periodik. Dalam tabel diketahui persediaan akhirnya adalah 6.000 unit, sementara pembelian pada bulan Maret tanggal 30 Maret sebesar 2.000 unit dan tanggal 15 Maret sebesar 4.000 unit. Karena total biaya barang yang tersedia untuk dijual adalah 43.900 euro, sementara pembelian pada bulan Maret hanya 27.100 euro, maka persediaan awal mencakup 4.000 unit tambahan. Persediaan akhir dihitung berdasarkan unit terbaru yang dibeli, yaitu 2.000 unit dari 30 Maret senilai 4,75 euro dan 4.000 unit dari 15 Maret senilai 4,40 euro, sehingga totalnya yaitu 27.100 euro. Harga pokok penjualannya diperoleh dengan mengurangkan persediaan akhir dari total biaya barang yang tersedia, yaitu 43.900 euro dikurangi 27.100 euro sama yang menghasilkan yaitu 16.800 euro. Selanjutnya yaitu dengan sistem perpetual, yang dimana setiap transaksi dicatat secara langsung untuk memperbarui saldo persediaan. Pada 2 Maret, Kalmart memberi 2.000 unit senilai 4,4 euro per unit. Kemudian pada 15 Maret menambahkan 6.000 unit senilai 4,40 per unit. Sehingga total saldonya menjadi 8.000 unit atau senilai 34.400 euro. Kemudian pada 19 Maret sebanyak 4.000 unit terjual, sehingga biaya yang dikeluarkan ini dihitung berdasarkan unit yang lebih dahulu masuk, yaitu 2.000 unit dari 2 Maret senilai 4.000 euro per unit dan 2.000 unit dari 15 Maret senilai 4,40 euro per unit, yang dimana menghasilkan harga pokok penjualan sebesar 16.800 euro. Setelah transaksi ini, saldo yang tersisa yaitu 4.000 unit senilai 17.600 euro. Dan pada 30 Maret pembelian 2.000 unit terbaru senilai 4,75 euro per unit, yang ditambahkan menjadi 6.000 unit dengan total nilai persediaan akhir sebesar 27.100 euro. FIFO pada metode perpetual ini mencatat setiap transaksi secara real time dan memastikan unit yang lebih lama selalu digunakan terlebih dahulu dalam perhitungan HPP dan juga saldo persediaan selalu terakhir. Jadi di sini saya akan membahas tentang LIFO. Jadi LIFO adalah singkatan dari Last In First Out, yaitu metode penilaian persediaan di mana barang yang terakhir masuk ke dalam persediaan dianggap sebagai barang yang pertama kali dijual atau digunakan. Berdasarkan IFRS, LIFO tidak diizinkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam pelarangan LIFO, IASB mencatat bahwa penggunaan LIFO mengakibatkan persediaan diakui dalam laporan posisi keuangan pada jumlah yang mungkin tidak ada hubungannya dengan tingkat biaya persediaan terkini. Jadi LIFO ini terdapat dua sistem, yaitu sistem periodik, yaitu mencocokkan total barang yang dijual selama 1 bulan penuh dengan total pembelian yang dilakukan selama bulan tersebut. Asumsikan bahwa
barang yang terakhir dibeli selama periode tersebut adalah yang pertama dijual secara keseluruhan untuk periode tersebut. Kemudian sistem perpetual yaitu mencocokkan setiap penarikan atau penjualan dengan pembelian yang paling baru dilakukan sebelum penarikan. Kemudian terdapat contoh soal dari LIFO, terdapat tabel persediaan pembelian. Pada tanggal 2 Maret ini ada persediaan totalnya 2.000 dengan harga 4 euro. Kemudian pada tanggal 15 Maret terdapat 6.000 dengan harga 4,40 euro. Kemudian pada tanggal 19 Maret ini terjadi sold 4.000 units. Kemudian pada tanggal 30 Maret ini terdapat 2.000 units dengan harga 4,75 euro. Kemudian terdapat perhitungan dari periodik dan perpetual. Jadi dalam periodik ini pada tanggal 2 Maret dituliskan 2 Maret dengan 2.000 units, kemudian dengan harga 4,00 euro, kemudian ditotal menjadi 8.000 euro. Kemudian pada tanggal 15 Maret ini dengan 4.000 unit, kemudian dengan harga 4,40 euro, kemudian ditotal menjadi 17.600. Kemudian ending inventory-nya ini dari 2.000 tambah 4.000 menjadi 6.000, kemudian total cost-nya adalah sebesar 25.600 dari 8.000 ditambah 17.600. Kemudian goods available for sale-nya ini dari jumlah persediaan pada tanggal 2 sampai 30 Maret. Kemudian menjadi 43.900. Kemudian dikurangi dengan ending inventory-nya yaitu 25.600 menjadi cost of goods sold-nya adalah 18.300. Kemudian pada perhitungan perpetual adalah yaitu dengan cara menjumlahkan semua persediaan pada tanggal 2 sampai 30 Maret. Kemudian yang sold ini dijumlah yaitu 4.000 dengan harga 4,40 menjadi 17.600. Kemudian jumlah persediaan pada tanggal 2 sampai 30 Maret ini dikurangi dengan 17.600 ini menjadi 26.300. Selanjutnya yaitu metode average. Metode average di sini itu menentukan harga persediaan itu berdasarkan biaya rata-rata pembelian semua barang dalam satu periode tersebut. Jadi dia itu bukan berdasarkan urutan pembelian, tapi berdasarkan biaya rata-rata dari semua barang yang dibeli. Kemudian ada dua jenis di sini, yaitu weighted average method sama moving average method. Weighted itu berarti dia itu untuk sistem persediaan periodik, dia menghitung average cost atau rata-rata biaya dari semua inventory unit. Jadi dijadikan satu perhitungannya. Kemudian untuk moving average method itu untuk sistem persediaan perpetual, dia itu menghitung average cost-nya itu setiap setelah terjadinya pembelian atau purchase. Jadi biaya rata-rata itu dihitung setiap setelah terjadinya pembelian. Kemudian ada kelebihan dari average dibandingkan yang lain, yaitu dia mudah diterapkan dan objektif serta tidak terlalu rentan dimanipulasi pendapatannya. Jadi ada contoh soal untuk metode average. Di sini ada informasi salah satu produk Sui Ltd ya sebagai berikut yang ada di tabel. Kemudian cara penghitungannya di sebelah kanan yaitu weighted average methodnya. Itu kita hitung semua transaksi yang berkaitan dengan beginning inventory dan juga purchase, yaitu apa yang berkaitan dengan menambahkan persediaan yang ada. Kita tulis dulu balance awal, terus habis itu kita tambahkan dengan purchase tersebut yang terjadi. Itu kita totalkan antara quantity dan unit cost-nya, berapa total cost-nya. Kemudian kita totalkan juga total goods available atau total barang yang tersedia. Itu senilai $117.000 US dollar. Nah, ini merupakan nilai dari persediaan yang ada, yang disediakan. Kemudian kita akan mencari weighted average cost per unitnya atau harga biaya rata-rata per unit itu pakai total goods available bagian nilai persediaan dan juga dibagi dengan kuantitasnya, yaitu 117.000 dibagi dengan 6.000 sama dengan 19,5 US dollar itu per barang. Kemudian kita mencari ending inventory-nya untuk dapat mencari cost of goods sold-nya. Di sini ending inventory-nya itu kita memiliki inventory sisa sebanyak 1.300. Kalau misal tadi 6.000 dikurangi dengan sale atau penjualan yang terjadi yaitu 2.500 dikurangi pula dengan 2.200. Berarti totalnya sisanya adalah 1.300. 1.300 ini dikalikan dengan 19,5 US dollar yaitu weighted average cost per unitnya.
mendapatkan 25.350 US dollar, yaitu ending inventory-nya. Kemudian kita mencari cost of goods sold-nya dengan mengurangkan total persediaan yang tersedia dengan persediaan akhir, yaitu 117.000 US dollar dikurangi dengan 25.350 US dollar. Cost of goods sold-nya di sini adalah sebesar 91.650 US dollar. Setelah menghitung weighted average method, di sini ada moving average method untuk sistem persediaan perpetual. Jadi di sini itu kita hitung satu-satu ya tiap terjadinya transaksi. Pertama kita masukkan beginning inventory ke dalam kolom saldo balance. Kuantitasnya, kemudian unit cost-nya, kemudian total cost-nya juga dihitung. Kemudian pada tanggal Februari 4 itu kita melakukan yang namanya pembelian sebesar 2.000 dengan harga unit cost itu 18 dolar. Kemudian kita menemukan total cost-nya ada 36.000. Maka 36.000 ini akan ditambahkan dengan balance pada sebelumnya, yaitu akhirnya total dari balance untuk tanggal 4 Februari itu menjadi 48.000 US dollar. Dengan kuantitas totalnya adalah 1.000 tambah 2.000 menjadi 3.000 persediaannya. Kemudian untuk average cost-nya itu kita hitung dari total cost dibagi dengan unit quantity, yaitu kuantitasnya. 48.000 dibagi dengan 3.000. Maka kita temukan average cost untuk periode tersebut ada pada tanggal 4 Februari itu adalah 16 dolar. Terjadi penjualan selanjutnya yaitu sebesar 2.500 itu. Kemudian kita samakan average cost-nya. Kita menggunakan unit cost-nya itu kita menggunakan dari average cost pada periode tersebut, yaitu 16 dolar tadi. Maka kita menemukan total cost-nya adalah 40.000 karena terjadi penjualan, maka persediaan menurun. 48 dikurangi 40 menjadi 8.000 dolar. Kemudian kuantitasnya juga menurun, 3.000 dikurangi 2.500. Average cost-nya tetap 16.000 sebelum terjadi pembelian lagi. Jadi kalau gak ada pembelian maka average cost-nya bakalan tetap ya. Kemudian selanjutnya ada pembelian lagi pada April itu sebesar 3.000 barang. Itu harganya adalah 23 dolar. Maka kita menemukan total cost-nya adalah 69.000. 69.000 ini ditambahkan karena dia merupakan penambahan persediaan karena terjadi pembelian. Maka totalnya dari balance pada April tersebut adalah 77.000 US dollar. Dengan kuantitas yang 500 ditambah dengan 3.000, yaitu 3.500, maka kita menemukan average cost-nya pada April ini adalah 22 dolar. 22 dolar ini nantinya akan digunakan untuk menghitung penjualan yang terjadi pada tanggal 4 November, yaitu 2.200 dikalikan 22 dolar, maka penjualan ini mengeluarkan sebesar 48.400 persediaan. Terus habis itu balance-nya kita hitung lagi, 77 dikurangi 48.400 jadi 28.600. Average cost tetap sama karena nggak terjadi pembelian. Kemudian balance untuk kuantitas maka 3.500 dikurangi 2.200 menjadi 1.300. Maka di sini ending inventory-nya adalah 28.600 dan cost of goods sold-nya menambahkan semua yang terjadi pada kolom cost of goods sold atau SOTS, yaitu persediaan yang keluar ya. Yang dikeluar karena penjualannya yaitu sebesar 88.400 US dollar. Lalu selanjutnya pada metode mana yang menurut peraturan IFRS tidak diperbolehkan lagi digunakan dan alasannya kenapa? Jawabannya yaitu metode LIFO atau last in first out. Alasannya karena metode LIFO menghasilkan laba yang lebih kecil yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan dan metode ini dapat memanipulasi laporan keuangan karena nilai persediaan yang dicatat tidak mencerminkan harga terbaru dari persediaan. Akibatnya kualitas laporan keuangan menurun dan laba yang lebih kecil berpotensi membuat pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan lebih rendah, sehingga pembayaran pajak yang kecil dapat merugikan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, metode LIFO tidak diperbolehkan oleh aturan IFRS, karena dianggap kurang relevan saat mencatat nilai persediaan.